Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Milian Jaswati. Saya dari kelompok 6, yaitu materi tentang landasan psikologi dan pendidikan. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian landasan psikologi dalam pendidikan. Psikologi berasal dari kata Yunani, yaitu physis, yang berarti jiwa, logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Namun pengertian antara ilmu jiwa dan psikologi sebenarnya berbeda atau tidak sama. Menurut Khadijah tahun 2006, karena ilmu jiwa adalah ilmu jiwa secara luas termasuk khayalan dan spekulasi tentang jiwa itu. Ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah. Yang kedua yaitu yang B, cabang-cabang ilmu psikologi pendidikan. Ada 3 teori pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan pertahapan. Perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua, pendekatan diferensial. Pendekatan ini memandang individu memiliki. Yang ketiga yaitu kebersamaan dan perbedaan, dan membuat kelompok berdasarkan perbedaan jenis kelamin, kemampuan intelek, bakat, ras, agama, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu pendekatan spatif, yaitu yang terakhir adalah psikologi perkembangan menurut J.J. Rouse dibagi berdasarkan masa perkembangan anak atas 4 tahap, yaitu masa bayi dari usia 0 sampai 2 tahun yang sebagian besar maupun merupakan perkembangan fisik. Masa anak dari usia 2 tahun sampai 12 tahun yang dinyatakan perkembangannya baru hidup seperti manusia primitif. Yang ketiga yaitu masa pubertas dari usia 12 sampai 15 tahun yang ditandai dengan perkembangan pikiran dan kemauan untuk bertualang. Yang terakhir yaitu masa adolesen dari usia 15 sampai 25 tahun yang ditandai dengan pertumbuhan seksual yang menonjol, sosial, kata hati, dan moral. Remaja ini sudah mulai belajar tentang kebudayaan. Sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisara akan melanjutkan presentasi dari ini. Konsep perkembangan yang pendapat dari Gardner yang dapat disebut perkembangan kemampuan belajar. Perkembangan itu adalah sebagai berikut. 1. Multidiskriminasi, yaitu belajar membedakan simulasi yang mirip, misalnya huruf B dan D. 2. Belajar konsep, yaitu belajar membuat respons sederhana seperti huruf hidup dan huruf mati dan sebagainya. 3. Belajar prinsip, yaitu mempelajari prinsip-prinsip atau aturan-aturan. 4. Pemecahan masalah, yaitu belajar menggabungkan 2 atau lebih prinsip yang memperoleh suatu yang baru. C. Psikologi belajar. Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman, bukan hasil pengembangan atau pengaruh obat atau kecelakaan, dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Dalam prosesnya, ada prinsip-prinsip belajar yang harus diperhatikan, antara lain 1. Kontinuitas, 2. Pengulangan, 3. Penguatan, 4. Motivasi positif dan percaya diri dalam belajar, 5. Tersedia materi pelajaran yang lengkap,
6. Upaya membangkitkan keterampilan intelektual. Sedangkan perlengkapan peserta didik atau warga belajar sebagai subjek dalam garis besar antara lain: 1. Watak. 2. Kemampuan umum atau IQ. 3. Kemampuan khusus atau bakat. 4. Kepribadian. 5. Latar belakang. 6. Kecakapan kepribadian individu. 7. Kecerdasan. 8. Kreativitas. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yani. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang psikologi sosial. Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang meneliti dampak atau pengaruh sosial terhadap perilaku manusia. Ciri-ciri psikologi dengan ciri sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Dengan demikian, psikologi ini akan mencoba melihat keterkaitan manusia dengan kondisi psikologi kehidupan individu. Membentuk kesan terhadap orang lain memiliki 3 kunci utama, yaitu kepribadian seseorang, perilaku seseorang, dan latar belakang situasi. Menurut Birdata 2019 halaman 209. Nah, di sini akan saya membahas tentang adapun sehari dari konsep-konsep penting tentang psikologi sosial adalah yang pertama adalah pembentukan kesan. Pertama dibentuk oleh pertama kepribadian yang diamati, perilaku yang tersebut, latar belakang situasi yang waktu mengamati. Yang kedua adalah resepsi diri sendiri bersumber dari perilaku kita. Resepsi diri sendiri bersumber dari perilaku kita yang afektif atau persepsi kita terhadap lingkungan, serta banyak dipengaruhi oleh sikap dan perasaan. Sikap muncul bisa secara alami dan dapat juga dengan mengkondisi serta dengan mempelajari sikap para tokoh. Motivasi dibentuk oleh faktor yang pertama adalah minat dan kebutuhan individu. Yang kedua, resepsi terhadap tugas menentang. Yang tiga, harapan sukses. Nah, yang ketiga adalah keinginan hubungan yang disebut penetrasi sosial yang akan terjadi manakala perilaku antar pribadi atau perasaan subjektif. Perilaku agresif disebabkan oleh insting yang berkelahi, gangguan dari pihak lain, ataupun putus asa. Nah, yang terakhir adalah implikasi psikologi dalam kegiatan belajar. Ada 4. Yang pertama adalah implikasi psikologi pendidikan terhadap perkembangan kurikulum. Nah, di sini ada memberi perhatian terhadap proses dan output pendidikan dapat berjalan baik dengan tidak mengabaikan aspek perilaku dan kepribadian siswa. Yang kedua adalah implikasi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Yang ketiga adalah implikasi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Yang terakhir adalah peran psikologi pendidikan dalam proses belajar. Sekian.